Meja praktikum ditempatkan di tengah ruang dengan posisi berjajar dan akses sirkulasi di antaranya yang cukup luas. Ini sesuai dengan prinsip ergonomi dan pergerakan bebas agar tidak terjadi kepadatan saat praktikum. Jarak antar meja sudah memungkinkan evakuasi cepat dalam keadaan darurat. Aturan ini sesuai prinsip desain laboratorium bahwa jalur evakuasi harus tersedia dan tidak terhalang. Sink disediakan di setiap meja praktikum untuk mendukung prinsip good laboratory practice dan memastikan prosedur pencucian alat atau tangan bisa dilakukan segera setelah berkontak bahan kimia. Aturan ini sesuai dengan SNI ISO IEC 17025 yang menyarankan fasilitas pencucian alat tersedia dekat area kerja. Meja preparasi ditempatkan di sisi pinggir yang memungkinkan pengawasan seluruh aktivitas di laboratorium serta dekat dengan peralatan penting seperti lemari asam dan oven. Lemari asam dan biosafety cabinet. Lemari asam diletakkan di dekat dinding dengan jendela dan exhaust system untuk memastikan pembuangan uap berjalan efektif. Biosafety cabinet terletak di posisi yang tidak langsung berhadapan dengan pintu untuk menghindari turbulensi udara. Penempatan tersebut sesuai dengan SOP laboratorium kimia dan prinsip local exhaust ventilation. Tempat cuci alat, sink besar, terletak dekat jendela agar ada ventilasi alami untuk mengurangi akumulasi uap bahan kimia dari sisa pencucian alat. Posisi dekat area kerja membuat alur kerja efisien. Hal ini sesuai dengan ketentuan ventilasi alami dan K3 dalam Permenkes nomor 70 tahun 2016. Papan tulis atau whiteboard diletakkan di bagian depan ruang menghadap ke seluruh peserta praktikum untuk mendukung penyampaian instruksi. Hal ini mendukung metode pengajaran interaktif dalam ruang laboratorium edukatif. Eye wash dan safety shower ditempatkan dekat dinding utama yang mudah dijangkau dari semua arah meja kerja. Hal ini bukan hanya standar keamanan, tapi juga kewajiban berdasarkan regulasi OSH dan Permenkes nomor 70 tahun 2016 yang menyatakan bahwa fasilitas darurat ini harus berada dalam jangkauan 10 detik dari area kerja. Hal ini penting karena setiap detik sangat berarti saat terjadi tumpahan bahan kimia ke tubuh atau mata. Dekatnya kotak P3K juga mempercepat penanganan luka, iritasi, atau cedera ringan sebelum tenaga medis datang. Tabung pemadam api atau APAR diposisikan di dua titik strategis, yaitu dekat pintu keluar dan di sekitar peralatan yang berisiko tinggi menyebabkan kebakaran. Penempatan ini sesuai dengan aturan Permenaker nomor 4 tahun 1980 yang mengatur syarat pemasangan APAR di area rawan bahaya kebakaran. APAR memungkinkan penanganan langsung sebelum api membesar atau bantuan datang, sehingga resiko kerusakan dan korban jiwa bisa ditekan seminimal mungkin. Ventilasi dan pendingin ruangan atau AC dipasang di posisi tinggi di kedua sisi ruangan. Hal ini untuk memastikan sirkulasi udara merata tanpa mengganggu sistem lokal seperti lemari asam atau biosafety cabinet. Selain menjaga kenyamanan, sirkulasi yang baik mengontrol suhu dan kelembapan, yaitu dua faktor penting dalam menjaga kestabilan bahan kimia dan keamanan kerja. Kemudian ada jendela. Jendela ini berukuran besar untuk pencahayaan alami dan ventilasi, mengurangi kebutuhan penerangan listrik serta membantu sirkulasi saat keadaan darurat. Aturan ini sesuai dengan prinsip efisiensi energi dan sirkulasi udara alami dalam SNI Desain Bangunan Laboratorium. Lalu terdapat pintu utama untuk akses masuk dan juga keluar. Pintu utama ini terletak di area terbuka dan mudah dijangkau dari area praktikum, agar lalu lintas keluar masuk orang dan barang tidak terganggu aktivitas kerja di meja laboratorium dan juga mudah diakses oleh pengguna laboratorium. Dan pintu ini harus berada dalam posisi strategis dan tidak menimbulkan kemacetan. Selanjutnya terdapat pintu evakuasi darurat, di mana pintu ini terletak dekat lemari asam dan area kerja dengan bahan kimia berbahaya. Fungsinya sebagai jalur evakuasi darurat. Sesuai dengan standar keselamatan laboratorium, laboratorium wajib memiliki minimal 2 jalur keluar apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, tumpahan bahan kimia, dan juga ledakan. LIMS atau Laboratory Information Management System merupakan software komputer esensial yang berfungsi sebagai otak digital bagi laboratorium. LIMS mengelola siklus hidup sampel dan data dari penerimaan hingga pelaporan, melacak pengujian, inventaris, dan kalibrasi, serta memastikan integritas dan ketertelusuran data melalui audit trail demi kepatuhan regulasi seperti ISO, IEC 17025, dan GLP. Pada contoh lab ini, LIMS yang digunakan adalah Thermo Scientific Sample Manager LIMS. Selanjutnya adalah ruang penyimpanan bahan. Untuk menyimpan bahan kimia, reagen, dan bahan baku dalam kondisi aman dan terkendali, diletakkan terpisah dari ruang kerja dan preparasi untuk menghindari kontaminasi, tumpahan, atau kebocoran ke area kerja utama. Selanjutnya adalah ruang karakterisasi.
Ruangan ini digunakan untuk analisis dan pengujian sampel menggunakan instrumen karakterisasi seperti FTIR, UV-Vis, PSA. Peletakan dekat dengan ruangan kerja utama untuk memudahkan akses langsung dari ruang utama, terpisah dari area preparasi untuk menghindari kontaminasi silang antara proses karakterisasi dengan proses persiapan sampel, dan juga digunakan ventilasi dan pencahayaan tertutup untuk menghindari gangguan lingkungan terhadap alat yang sensitif terhadap cahaya dan udara. Selanjutnya, mengapa harus ada ruang laboran? Sebagai personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan laboratorium, laboran memerlukan ruang untuk mengatur akses, mengontrol penggunaan alat dan bahan, serta memberikan instruksi atau pengarahan kepada mahasiswa. Karena laboran harus memiliki akses cepat terhadap area kritis sesuai prinsip pengawasan prosedur kerja laboratorium. Total biaya untuk membangun laboratorium ini, baik dari sarana dan prasarana dasar seperti meja dan kursi, alat eksperimen, serta alat karakterisasi, yaitu Rp9.685.176.000.